sekarang non-developer juga udah bisa bikin aplikasi dan website. Ya, jadi jawabannya adalah untuk zaman sekarang sebenarnya nggak butuh keahlian khusus. Ya, kita cuma butuh pemahaman basicnya aja. Memang sebelum kita masuk ke dalam ke AI sama automation, kita mesti mengetahui dulu value-nya apa nih. Kira-kira kalau bisnis proses ini kita otomatiskan, atau misalkan ada bagian-bagian dari bisnis proses itu kita ganti dengan AI gitu. Ini tuh sangat penting karena ada 3 hal. Karyawan itu untuk menjalankan tugasnya pasti dia punya critical thinking atau dalam hal ini otaknya gitu kan. Terus kemudian punya tangan, saraf sama otot untuk melakukan tugasnya, job desk-nya. Halo marketeers, selamat datang kembali di The AI Playbook bersama saya Yudhistira Adi Nugroho. Nah, episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Tamu kita adalah salah satu expert untuk AI yang bernama Mas Fuad. Mas Fuad adalah seorang CTO atau Chief Technology Officer di suatu, aku bisa bilang mungkin technology consultancy ya, namanya Efficient Studio. Nah, Mas Fuad sudah punya lebih dari 10 tahun pengalaman berkutat di dunia tech, marketing, dan AI. Yang nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai bagaimana menggunakan AI ini untuk UMKM yang ada di Indonesia, terutama untuk mengotomatisasi proses-proses yang tadinya manual dan susah, misalnya admin gitu ya. Sehingga teman-teman yang ada di rumah bisa juga belajar dan mungkin akan bisa mengaplikasikan teknologi ini di bisnis kalian. Oke, mungkin kita nih langsung ngobrol-ngobrol aja sama Mas Fuad ya. Oke, boleh. Mas Fuad bisa perkenalan diri dulu mungkin, Mas? Halo teman-teman, namaku Fuad. Aku sekarang sebagai CTO di Efficient Studio. Aku sendiri sudah banyak bekerja di bidang data, IT, dan marketing selama 10 tahun terakhir. Ya, 11 tahun terakhir. Sekarang aku punya misi untuk membantu UMKM supaya bisa mengadopsi AI sama automation, tapi nggak mahal-mahal gitu. Oke, makasih Mas. Oke Mas Fuad, untuk kesempatan kali ini kita akan bahas satu topik yang penting ya dalam dunia AI. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke situ, aku pengen ngobrol nih di podcast The AI Playbook. Biasanya kita bahas bahwa AI itu adalah teknologi yang sebenarnya banyak orang menganggap itu adalah teknologi yang sulit gitu ya, teknologi yang butuh keahlian khusus untuk bisa mengoperasikannya atau memanfaatkannya dengan baik. Tapi yang kita selalu encourage teman-teman atau para marketis di rumah adalah kita orang yang awam mungkin yang tidak punya technical skills sebenarnya juga bisa menggunakan AI di berbagai aktivitas yang dilakukan sehari-hari sehingga aktivitas tersebut menjadi lebih optimal. Gitu. Nah, kalau dari pandangan Mas Fuad sendiri, apakah AI itu teknologi yang susah atau sebenarnya semua orang bisa pakai sih, Mas? Oke. Apakah kita butuh keahlian khusus untuk memanfaatkan AI? Sebenarnya makin lama tools itu makin mudah dipakai. Dari awal Gemini dan GPT keluar, kurang lebih sekarang udah ada 2-3 tahunan. Sekarang non-developer juga udah bisa bikin aplikasi dan website. Ya. Jadi jawabannya adalah untuk zaman sekarang sebenarnya nggak butuh keahlian khusus, kita cuma butuh pemahaman basicnya aja, supaya nanti kita bisa mengkreasikan sesuai dengan apa yang kita mau. Ya. Seperti itu. Iya, saya setuju banget sih Mas. Karena kalau kita bicara mengenai AI, sekarang kan sebenarnya tidak butuh keahlian coding ya. Dan itu kan biasanya keahlian coding itu yang paling jadi bisa dibilang barrier to entry lah untuk orang bisa menggunakan AI. Padahal sekarang prompting itu kan sudah bisa dilakukan dengan bahasa manusia gitu. Betul. Walaupun mungkin ada teknik-teknik atau best practices untuk prompting yang baik. Tapi kasarnya anak kecil aja juga bisa sekarang untuk bisa making the most of the AI technology. Nah, untuk episode kali ini sebenarnya yang kita mau deep dive lebih lanjut adalah ada 2 hal. Pertama AI automation dan juga ketika kita ngomongin AI automation, dan tadi Mas Fuad sudah sampaikan juga bahwa AI itu bisa dipakai untuk semua orang. Bagaimana automation proses ini bisa dilakukan oleh UMKM gitu. Karena kita kan juga nggak bisa pungkiri bahwa UMKM itu adalah salah satu penyumbang terbesar lah dari PDB di Indonesia.
Sehingga bagaimana UMKM memanfaatkan AI ini bisa sangat terbantu bisnisnya gitu. Nah, kalau dari Mas Fuad sendiri tadi sempat disampaikan juga di awal bahwa Mas Fuad juga sering gitu ya membantu UMKM untuk bisa memanfaatkan AI dalam bisnisnya. Nah, kalau dari pengalaman Mas Fuad sendiri, apa sih sebenarnya problem-problem bisnis UMKM yang mungkin AI ini bisa bantu untuk maksimalkan? Oke. Ya, thank you Mas Adi. Ya, mungkin aku coba jelasinnya gini sih. Memang sebelum kita masuk ke dalam ke AI sama automation, kita mesti mengetahui dulu value-nya apa nih. Kira-kira kalau bisnis proses ini kita otomatiskan, atau misalkan ada bagian-bagian dari bisnis proses itu kita ganti dengan AI gitu. Ini tuh sangat penting karena ada 3 hal. Jadi yang pertama, kita ingin optimasi waktu, kan? Karena kalau misalkan kita harus menggunakan manusia, misalnya untuk catatin order gitu kan, terus untuk balas-balasin chat pelanggan, kita akan butuh at least 1 admin, ya kan, untuk nge-handle misalkan 100 atau 200-300 chat sehari. Nah, kalau misalnya itu baru 100, 200, 300 chat ya. Kalau misalnya dikali 10, apakah adminnya harus kita kali 10 juga gitu kan? Jadinya kita membutuhkan AI sama automation ini untuk membantu mengefektifkan waktu yang keluar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita misalkan balesin chat pelanggan dan kemudian ada order terjadi, kan harus dicatat ya ordernya. Kalau kita menggunakan admin, karena kita lingkupnya tadi pembahasannya UMKM, bisa jadi ada chat yang terlewat gitu kan. Nah, ini juga fungsinya AI sama automation, bagaimana bisa menangkap tuh intensi dari calon customer, kemudian kita catat ke dalam database. Itu fungsi kedua ya. Jadi kita pastikan seluruh intensi pembelian itu tercatat, dan kalau misalkan dia belum atau customer-nya belum mau beli, kita bisa follow up lagi pakai AI. Gitu. Jadi itu fungsinya yang kedua. Dan yang ketiga nih, sering kan kalau kita ngomongin UMKM, datanya itu ada di mana-mana gitu. Misalkan ada di spreadsheet yang ini gitu kan. Daftar harga ada di sini, terus daftar transaksi ada di sini. Seringkali tertukar kan. Nah, dampaknya ya, kalau misalnya kita salah mencatat, misalkan yang tadinya harganya satu barang itu 100.000, tapi ternyata yang dicatat 50.000 gitu. Mungkin karena beda namanya beda tipis gitu, terus dicatat salah, ya kita udah rugi 50.000 kan secara transaksi. Itu baru ngomongin satu barang. Gimana kalau tokonya jualannya lebih dari 1.000 barang sehari gitu kan. Jadi tinggal dikalikan saja. Nah, jadi berangkat dari sini sebenarnya at least yang aku lihat ada 3 hal nih manfaat problem yang bisa kita atasin dengan AI sama automation. Yang pertama itu masalah pengelolaan waktu jauh lebih efektif. Yang kedua itu masalah follow up sehingga nanti penjualan bisa terdapatkan juga dari situ. Dan yang ketiga itu masalah pencatatan harga dan kuantitas segala macam. Gitu. Apalagi kalau UMKM kan biasanya pasti pegawainya sedikit karena baru merintis. Mungkin kemarin aku sempat sebut juga di salah satu episode The AI Podcast, biasanya pemilik UMKM itu merangkap dari CEO sampai admin semuanya dikerjakan satu orang. Gitu. Topinya banyak dan artinya kan dengan AI itu problem-problem tadi bisa diselesaikan dengan baik dan dengan mudah. Dan juga dengan murah, nanti kita akan bahas salah satunya juga harga yang cukup terjangkau. Sehingga CEO ini bisa fokus ke ide-ide bisnis yang lebih gebrakannya apa gitu dari bisnisnya, sehingga growth-nya juga lebih eksponensial gitu. Ya, betul. Karena dari sisi administrasi, operasional, bisa minta bantuan sama AI. Jadi manusianya itu bisa fokus terhadap strategi dan big picture, yang bisa mendatangkan manfaat lebih besar kepada bisnisnya. Betul. Gitu. Nah, tadi sebenarnya Mas Fuad sebut satu hal yang kata kuncinya adalah something yang manual dan mungkin monoton gitu ya. Nah, itu yang kita sekarang lakukan atau AI bisa membantu dengan namanya otomatisasi. Sebenarnya otomatisasi itu apa sih Mas di dunia AI? Simpelnya sih otomatisasi itu adalah kalau kita ngomongin dalam konteks bisnis ya, secara garis besar pasti bisnis itu butuh input, terus habis dari input itu diproses, dan dari proses itu akan jadi sebuah output.
Nah, ini nanti bisa di breakdown lagi ke tiap-tiap divisi. Terus dalam tiap divisi dia punya workflow-nya masing-masing. Misalkan kita ngomongin sales gitu kan, untuk bisnis UMKM. Kerjanya apa? Kerjanya adalah dia mengidentifikasi sebagai input, mengidentifikasi kira-kira barang atau jasa yang dijual ini bisa dijual kemana, dituliskan potensi-potensinya. Setelah itu dia proses. Prosesnya berupa saya punya nomor HP-nya nggak, saya punya emailnya nggak, bisa saya kontak nggak? Kalau udah saya kontak, hasilnya apa? Apakah bisa saya follow up dan segala macam. Itu proses dari tim sales. Nah, setelah diproses, habis itu output-nya berupa leads mana yang akhirnya itu termasuk sebagai leads yang bisa kita convert, mana leads yang sepertinya masih jauh nih. Itu kan adalah output dari proses sales gitu kan. Nah, setiap divisi di dalam usaha bisnis UMKM itu pasti memiliki input, proses, dan output. Nah, balik lagi ke pertanyaan Mas Adi tadi, automation itu adalah bagaimana input, proses, dan output dalam sebuah workflow ini berjalan secara otomatis, betul. Ya. Gitu. Mungkin biar teman-teman lebih kebayang nih, yang sedang menonton The AI Playbook, analoginya seperti apa sih, Mas? Otomatisasi dengan AI itu sebenarnya biar lebih kebayang. Baik. Jadi analoginya kira-kira gini ya. Misalkan kita punya karyawan, ya kan? Ya. Karyawan itu, let's say kita nggak ngomongin ininya dulu ya, nggak ngomongin dia divisi apa. Tapi secara fungsi dia pasti akan satu punya nama, ya kan? Terus kemudian dia punya job desk. Tugas-tugas apa aja yang harus dilakukan, tas-tasnya gitu kan. Terus bagaimana cara dia bekerja, itu juga ada di sana. Terus kemudian dia bisa identifikasi masalah dan cari solusinya. Sebagai karyawan pasti kan bisa seperti itu kan. Terus kemudian yang ketiga, dia harus punya knowledge untuk menjalankan job desk serta memecahkan masalah. Terus yang terakhir dia punya hasil atau output gitu kan. Itu kalau kita ngomongin karyawan. Nah, tadi Mas Adi kan nanya ya, analoginya seperti apa ya sama automation itu. Sebenarnya bisa kita treat mereka tuh sebagai karyawan juga. Jadi yang tadinya punya nama, punya job desk, dia punya cara bekerja, dia bisa identifikasi masalah, itu semua bisa kita satukan dalam yang namanya prompts. Ya kan, nanti kita akan coba gali lebih dalam prompts ini tuh ditaruh di bagian mana sih gitu kan. Terus kemudian punya knowledge dalam suatu hal. Kalau kita ngomongin balik ke contoh sales tadi, berarti dia kan harus punya pengetahuan mengenai saya jualan apa, terus harganya berapa, stoknya sekarang yang available berapa, itu yang kita nanti akan rangkum dalam sebuah konteks ya, yang untuk AI-nya bisa merespon. Terakhir ya dia harus punya dia harus punya output kan. Kenapa harus punya output? Karena dia harus laporan ke atasannya kan. Oh, penjualan saya hari ini berapa sih gitu kan, yang belum laku berapa gitu. Nah itu nanti akan kita bahas dalam yang namanya tools gitu. Jadi buat recap, kita bisa nge-treat AI itu seperti karyawan, yang penting kita punya prompts, kita punya konteksnya apa, dan kita punya tools yang bisa dipakai sama si AI-nya itu. Jadi benar-benar bisa bekerja seperti karyawan, ya asisten digital gitu. Ya. Dan yang lebih pentingnya sebenarnya buat agar para penonton yang lagi nonton di AI Playbook ini nggak takut, butuh coding nggak sih, hard coding skill untuk bisa aktivasi automation AI ini? Ya. Zaman dulu, mungkin sekitar 5 tahun lalu ya, seperti yang tadi aku jelasin di awal, yang namanya automation sama AI ini cuma bisa dipakai sama yang bisa ngoding gitu. Karena ya itulah ada API segala macam gitu kan buat connect sana ke sini. Nah, tapi fast forward ke sekarang, sudah banyak sih tools di luar sana yang ngasih kita sebagai non-developers untuk membangun automation system kita sendiri gitu. Plus, kita bisa masukin AI juga dalam sana. Jadi jawabannya, sebenarnya kita nggak butuh skill ngoding untuk bisa melakukan yang namanya automation gitu. Of course, kalau misalnya kita punya skill ngoding, itu akan lebih fleksibel, betul. Tapi ini bisa dibangun pelan-pelan. Kita bisa mulai dari hal-hal simpel, misalkan mencoba untuk mencatat transaksi ke dalam spreadsheet gitu. Itu bisa kita lakuin tanpa harus menggunakan coding gitu.
Mungkin kalau aku boleh nambahkan, yang lebih penting sebenarnya bukan coding skill-nya, tapi seberapa rapikah data yang kita punya, Betul. seberapa baguskah prompt yang kita tulis, tools yang kita pakai itu seberapa powerful-nya gitu ya. Tapi not necessarily the code skill-nya sih sebenarnya. Basically coding itu lebih ke enabler aja sih. Ya, yang lebih penting dari itu semua adalah kita solve problem apa sih sebenarnya dari bisnis itu. Karena tadi yang aku share di awal, tools itu makin lama juga makin simple ya kan. Dan perkembangannya itu cepat banget gitu. Makanya cara kita ngikutin itu adalah kita punya problem apa, bisa nggak kita solve itu dengan tools yang ada sekarang gitu. Gitu. Oke. Nah, mungkin teman-teman yang para marketeers di rumah, kita coba aja langsung langsung praktek atau demo. Kebetulan kita udah siapin dengan Mas Fuad. Untuk teman-teman UMKM agar bisa relate gitu ya dengan apa yang kita mau lakukan. Jadi kita mau demo habis ini contoh bisnis yang kita mau otomatisasi dengan AI adalah bisnis hidroponik. Ini ternyata hobinya Mas Fuad juga. Jadi Mas Fuad ini selain orang tech, tapi juga ternyata suka tumbuhan. Di mana Mas Fuad ini sudah mengotomatisasi jualan sayurnya Mas Fuad dengan AI gitu. Nah, mungkin kita langsung mulai aja Mas demonya. Pertama mungkin kita jelaskan dulu nih bisnisnya seperti apa sih? Boleh. Sebentar, sebelum masuk ke dalam bisnisnya, ini mungkin kita coba lihat di layar ya. Ini rangkuman dari yang tadi. Jadi sebagai karyawan versus AI, kita ada nama, job desk, cara kerja, identifikasi masalah dan cari solusi, knowledge sama hasil atau output yang itu dirangkum dalam prompts, konteks sama tools gitu kan. Terus yang kedua, kalau misalnya AI bekerja tuh gimana sih gitu kan? Ini kan tadi ya kita ngomongin yang karyawan. Karyawan itu untuk menjalankan tugasnya pasti dia punya critical thinking atau dalam hal ini otaknya gitu kan. Terus kemudian punya tangan, saraf sama otot untuk melakukan tugasnya, job desk-nya. Terus yang terakhir dia harus punya laporan juga atau action ke bosnya gitu. Nah, kenapa ini aku pengen share? Karena ini kira-kira tools yang bakal teman-teman pakai gitu loh. Jadi di dalam otak itu kita punya banyak pilihan, tapi dua yang paling sering dipakai itu adalah Gemini dan ChatGPT. Terus kemudian untuk tangan, saraf, otot, dua yang sering dipakai itu namanya N8N atau N8N. Dan satu lagi itu make.com. Terakhir untuk laporan atau action itu sesimpel misalkan kita mendefinisikan actionnya adalah memfollow up pelanggan. Berarti kita butuh WhatsApp gitu kan. Berikutnya adalah laporan. Laporan bisa kita pakai Google Workspace, ada Google Sheet dan segala macam, atau yang dari Microsoft punya gitu kan. Ini semua bisa kita lakukan dengan automation. Nah, balik ke pertanyaan Mas Adi tadi ya. Misalkan kita punya sebuah bisnis hidroponik, ya. Terus dari situ kita mencoba untuk implementasi AI sama automation karena tadi kayak Mas Adi share ini ya cuman hobi saya aja kan. Jadi mungkin kalau untuk hire karyawan juga mesti gitu lagi gitu masuk, kan. Iya. Jadi ya kita coba manfaatkan teknologi lah. Ini sebagai contoh ya ke teman-teman. Pertama kita coba tuliskan dulu. Misalkan kita punya karyawan, job desk apa yang kita inginkan buat dijalankan sama karyawan tersebut. Jadi pertama, saya pingin punya karyawan yang bisa jawab pertanyaan calon pembeli seputar harga, seputar produk, deskripsinya, terus kemudian seputar pengiriman, ya kan. Yang kedua, saya pingin dia bisa mencatat order ketika ada calon pembeli yang ingin membeli gitu. Dan nggak cuma di situ, saya pikir dia bisa melakukan penagihan juga. Jadi setelah dicatat, kan customer belum bayar nih, terutama kalau kita ngomongin UMKM, belum tentu ada sistem yang bisa merecap, misalkan pakai virtual account, itu kan butuh proses tambahan ya. Jadi kebanyakan pasti bank transfer gitu. Nah itu bagaimana caranya biar bisa tetap melakukan penagihan. Terus yang terakhir adalah mengirimkan notifikasi, seandainya ada pelanggan yang sudah bayar atau barang yang sudah kita kirimkan untuk kasih tahu ke pelanggan lagi bahwa
kita sudah menjalankan pengiriman barang gitu. Gitu. Jadi ini benar-benar tugasnya AI sebagai customer service ya. Betul. End to end dari menjawab pertanyaan sampai pada akhirnya follow up Betul. ketika barang itu sudah dikirim. Betul. Oke. Betul. Nah, bayangin aja kalau ini kita ngomongin soal orang ya. Ya. Kita harus bayar berapa untuk customer service gitu kan. Betul. Bisa kita compare dengan investasi yang nanti akhirnya kita jelasin di belakang gitu. Ya. Oke. Nah, setelah tadi kita udah tuliskan ekspektasi kita terhadap karyawan AI kita, berikutnya kita coba identifikasi kira-kira mereka setelah menjalankan tugasnya, outputnya apa sih gitu kan. Pertama, kita list down actionnya yang tadi depan. Jadi dia bisa menjawab pertanyaan calon pembeli, terus dia bisa konfirmasi order yang diberikan calon pembeli, terus dia bisa mengirimkan penagihan, dia bisa ngasih notifikasi ketika pembayaran sukses sama delivery. Ini penting buat kita identifikasi dulu, karena tadi di depan kita udah tuliskan ekspektasinya, dan kita udah sadar bahwa kalau ada karyawan yang menjalankan tugas itu, hidup kita jadi lebih mudah. Gitu kan. Dan yang terakhir itu harus kita pastikan ada laporannya yang bisa kita baca sebagai manusia bahwa AI ini sudah menjalankan tugasnya. Nah, untuk simplifikasi kita pakai spreadsheet aja dulu. Itu kan bahasa universal yang kita semua bisa paham ya. Bahkan kita kolaborasi dengan siapapun sekarang udah pakai spreadsheet juga kan. Jadi ibaratnya ini job desk-nya si AI itu ya. Jadi kita mesti establish dulu di depan sebagai langkah pertamanya. Betul. Okay. Jadi ini balik lagi ke yang tadi, apakah butuh ngoding? Step awalnya kita nggak usah ngoding, kita berimajinasi dulu. Kita expect apa dari AI-nya gitu. Karena balik lagi kan, kita terus berkembang terus-terusan. Gimana biar bisa relevan? Ya kita harus jawab problem yang ada dari bisnis itu. Gitu. Ya, Oke. Nah, step kedua. Setelah tadi kita design action dan juga laporannya, kira-kira kita butuh spreadsheet kan atau database gitu ya untuk kita ngelihat laporannya. Ya simpel aja, kita desain kayak gini. Jadi kayak ada transaction date-nya, terus kemudian alamatnya kemana, terus nomor HP-nya, terus nama customer siapa, list produk yang dibelinya apa, kuantitas, harga produk, diskon kalau misalkan ada, terus kemudian harga finalnya, terus kemudian payment status, udah bayar atau belum, invoice follow up, sama delivery status gitu. Nah, dan ini pasti bisa di custom ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi ini nggak harus kayak gini ya, tapi intinya ini mau ngeliatin kita butuh data apa aja itu kita desain di sini gitu. Dan butuh action apa aja nanti kita desain di dalam sini. Dan tools yang dibutuhkan cuman Google Sheet atau Microsoft Excel ya? Ya, betul. Oke, tadi kita udah ngomongin soal desain laporannya, terus kemudian ada unsur penangkapan data sama actionnya juga kan. Tapi ini kan cuma spreadsheet. Nggak nyambung kemana-mana kan. Gimana caranya biar bisa menangkap percakapan WhatsApp dan segala macam. Nah, kita butuh step ketiga. Di step ketiga, kita butuh pertama desain otaknya dulu. Nah, caranya gimana? Pertama kita pilih AI modelnya. Bisa pakai Gemini, bisa pakai ChatGPT, atau mau pakai provider yang lain juga boleh. Ya, intinya pakai itu. Terus yang kedua, kita desainkan tools atau alat yang boleh dipakai sama si otak ini gitu. Nah, kalau kita ngomongin contoh tadi, setidaknya kita butuh 2 alat. Pertama adalah daftar harga. Jadi ada nama produk, terus kemudian ada harganya, terus ada available stoknya gitu. Terus tools yang kedua apa? Tools yang kedua adalah kita ngasih izin AI-nya untuk menuliskan order yang dia dapat dari pelanggan gitu, dari chat WhatsApp tadi, ya kan. Dan yang ketiga masih di dalam tools transaction ini, kita kan pengen ada follow up-nya kan. Nah, kita izinkan dia juga untuk memfollow up, misalkan kita mau nagih ke pelanggan gitu kan. Kita bisa sambungkan dengan AI tadi. Terus yang ketiga berikutnya kita misalkan dia sudah bayar, kita mau kabarin bahwa pembayaran udah masuk nih gitu kan. Atau kita mau kabarin bahwa delivery sudah berangkat ke rumah gitu kan. Itu bisa juga pakai tools ini gitu. Dan kalau ngomongin tools ini maksudnya bukan tools aplikasi kan, itu as simple as list yang ada di Google Sheet,
Atau transaction data di Google Sheet gitu kan ya? Betul. Betul. Oke. Oke, jadi summary-nya itu ya, kita pilih AI model sama kita daftarkan tools-nya atau spreadsheet-nya supaya bisa dipakai sama AI. Ya. Oke, berikutnya yang ketiga, kita bikin prompts-nya. Nah, prompts itu isinya apa? Pertama, kita pengen kasih nama dong ke ini, karena kan dia seolah-olah karyawan kan. Ya, kita kasih identitas lah gitu kan. Terus yang kedua, kita list job desk-nya apa gitu. Pertama, kamu harus bisa jawab pertanyaan pelanggan soal list produknya. Terus misalkan ternyata ada stok yang kosong nih, yang stok kosong nggak usah dikasih tahu ke pelanggan kayak gitu. Jadi semakin detail tuh semakin bagus karena dia jadi semakin ngerti bahwa, dan untuk menghindari halusinasi dari AI gitu kan. Kan banyak orang takut pakai AI karena nggak bisa dikontrol takutnya. Iya, nggak bisa dikontrol kan. Nah, caranya gimana? Kita detailkan dari sisi kasus-kasus yang bisa dia handle gitu. Terus kemudian kedua, misalkan buat nyatet pesanan pelanggan. Buat nyatet pesanan pelanggan kan kita butuh alamatnya, kita butuh nomor HP, kita butuh nama kan. Ya itu kita juga detailkan ke AI-nya bahwa kamu harus dapat data ini ya. Gitu. Tapi gimana caranya biar nggak dikit-dikit nanya gitu kan. Nah kita bisa sedetail ngasih tahu bahwa kalau orang mau beli aja baru kamu tanya gitu. Kalau nggak jangan, layanin dia dulu aja dengan seputar produk kayak gitu lah kira-kira. Semacam kayak kerangka berpikirnya itu sudah di setup di prompt-nya. Betul. Oke. Dan Mas Fuad udah siapkan nih ya contoh prompt-nya, nanti mungkin penonton di rumah bisa lihat juga gitu. Betul. Dan uniknya lagi sih, kita bisa imajinasi apa aja sih. Contoh misalkan kalau kita nggak ngasih pengetahuan soal pengetahuan waktu gitu, dia nggak bakal bisa jawab kayak hari ini ada sayur apa aja sih gitu. Dia nggak bakal bisa jawab karena dia nggak tahu konteks hari ini apa. Iya. Nah kita bisa masukin tuh konteks seperti itu gitu. Dan prompt ini sebenarnya mau sepanjang apapun juga bisa kan ya? Bisa. Jadi semakin panjang, semakin detail, itu lebih bagus. Dan itu semua pakai bahasa manusia, bukan bahasa coding. Betul. Jadi ya selayaknya kita ngasih tahu karyawan job desk yang dia jalankan apa, semakin detail, semakin bagus gitu. Ya. Gitu. Oke. Terakhir of course formatting ya. Itu nanti kita bisa format dengan ya bagaimanapun cara yang kita mau. Misalkan mau penekanan dikasih bold, mau pakai emoticon biar bisa lebih ramah gitu. Itu bisa kita bilang seperti itu. Oke, nah udah tahu nih berikutnya ngapain? Setelah tadi kita punya tools, kita punya otaknya, kita habis itu tinggal kita rangkai. Yang kita mau kan si asisten digital ini bisa menjawab pertanyaan pelanggan kan. Jadi kita harus masukkan kemampuan untuk mendengarkan percakapan dari WhatsApp gitu. Kita sambungkan dulu, setelah itu masuk ke yang namanya tadi AI atau sekarang pada nyebut AI agent ya. Jadi kita masukin ke sana. Setelah diproses sama AI agent kan jadi sebuah respons kan. Kita kirimkan balik ke WhatsApp gitu. Kurang lebih prosesnya seperti itu. Jadi artinya kalau dari sisi konsumen nggak merasa ini AI ya, karena kan dia interface-nya memang dari seperti WhatsApp. Lagi ngobrol ke admin WhatsApp gitu ya. Betul. Dan bisa kita tambahin trik-trik semacam misalkan kita kasih jeda waktu dulu untuk typing gitu. Kita kasih jeda waktu. Jadi kesannya nggak terlalu otomatis muncul. Betul. Jadi kita kasih jeda waktu untuk membalasnya gitu. Jadi nggak langsung tiba-tiba, kan aneh juga ya. Misalkan kita chat sedikit tiba-tiba langsung jebret banyak gitu kan. Nah itu nanti kita bisa otak-atik tuh supaya bisa mirip seperti manusia gitu. Oke, sangat menarik sih. Oke. Terakhir nih Mas, tadi kan kita udah bahas soal gimana dia bisa jawabin pelanggan dan gimana dia bisa mencatat order, sudah tadi kan. Ada satu step lagi yang belum terjawab, yaitu kalau sudah order, gimana caranya dia bisa follow up. Gimana caranya dia bisa ngasih tahu bahwa pembayaran udah masuk ke pelanggannya. Terus gimana caranya dia bisa ngasih tahu bahwa barang lagi dikirim. Nah, tadi kan kita udah bisa desain spreadsheet-nya tuh. Terus yang ujung sebelah kanan itu action-action yang kita harapkan bisa dilakukan. Yang secara otomatis di-update sama AI. Betul. Nah, kalau kita ngomonginnya bisnis UMKM, misalkan kita follow up-nya itu pinginnya nanti bisa kita set sih apakah manual ataupun terpola gitu. Misalkan 20 menit setelah order masuk, tolong di-follow up kalau belum bayar. Itu bisa kita lakukan gitu ya. Jadi sesimpel kita bikin kolom di spreadsheet, terus kita kasih nomor-nomor aja tuh. Nanti
follow up pertama, follow up kedua, nanti dia otomatis jalan gitu kan. Terus untuk payment status, kalau kita ngomongin UMKM, pasti banyak masih bank transfer kan. Tuh. Jadi nanti kita cek dulu apakah uangnya benar-benar masuk, baru kita update di spreadsheet-nya, nanti otomatis nembak ke WhatsApp pelanggan. Ke WhatsApp pelanggan. Ya, gitu. Berikut juga dengan delivery status gitu. Nah, coba sekarang kita tes ya Mas. Iya, Ini boleh. saya udah siapin. Jadi ini benar-benar bisnis hidroponiknya Mas Fuad ya. Teman-teman di rumah dengan tadi step-step yang Mas Fuad sudah jelaskan, nanti bisa juga nih mereplikasikan dan membuat admin dari bisnis UMKM-nya benar-benar dipowerkan oleh AI gitu ya. Ntar saya siapin template-nya juga deh, jadi bisa tinggal download dan copy. Oke, siap. Boleh Mas, gimana kita demonya? Oke, jadi contoh ya, ini misalkan ini chat baru. Nah, kita tanya dulu nih, halo ada produk apa hari ini? Ya, jadi adminnya Mas Fuad ini namanya Farmin. Iya, namanya. Kasih nama Farmin ya? Iya. Kepribadiannya kayak gimana nih Mas Farmin ini? Jadi saya suruh buat dia tuh selalu ramah ke pengunjung dengan cara pakai emoticon. Iya, betul. Kayak gitu. Nah ini kayak yang tadi saya bilang, jadi jangan langsung balas, tapi dia typing dulu gitu. Typing dulu, kasih jeda waktu, nah habis itu dia balas gitu kan. Ini sebenarnya masih bisa dioptimis lagi, kayak maksudnya kalau 15 pilihan kan terlalu banyak gitu ya. Mungkin bisa ditambahin lagi nanti flow-nya, karena kan itu cukup custom kan gitu. Dan harusnya kalau misalnya Mas Fuad, misalnya saya adalah pelanggan yang sering beli dari bisnisnya Mas Fuad, kemungkinan yang direkomendasikan sama Farmin bisa berbeda-beda juga ya, tergantung bisa. Siapa pelanggannya gitu kan. Benar. Nah udah nih, misalkan kita lihat nih, ada stoknya juga gitu kan. Terus kita mau pesan bayam hijau 3 dan misalnya apa nih yang ada? Chai sim 1 ya gitu kan. Kita sekarang coba lihat dia jawab apa. Oke, dia catat tuh pesanan Anda ini. Tapi dia belum punya alamat rumah saya kan? Iya, buat betul. pengiriman. Nah, kita kasih tahu, oke, alamat saya ini. Misalkan gini ya. Nah, kita sekarang coba lihat nih. Pesanan saya ternyata sudah tercatat dan kita lihat di layar itu ada perubahan dari langsung terupdate di spreadsheet-nya orderan Mas Fuad ya. Betul. Nah, terus kalau kita lihat di kanan tuh ada payment status masih unpaid kan? Dan dari sisi follow up juga masih 0, sama delivery status juga masih kosong gitu kan. Nah, kalau gimana caranya kita mau nagih? Tinggal kita update aja dari 0 nih pindahin ke 1 gitu. Nanti langsung follow up pertama ini akan WhatsApp ke pelanggan tersebut. Betul. Nah, ini kenapa saya nomor-nomorin gini? Kalau dari pengalaman saya nggak semua pelanggan langsung bayar. Betul. jadi perlu beberapa kali follow up gitu. Iya. Jadi para penonton The AI Playbook kesannya simple banget ya, bahwa pekerjaan admin yang mungkin kalau kita nggak pakai AI jadi sangat berat gitu. Apalagi kan ini kita jualan produknya banyak ya, bukan cuma 1 atau 2 SKU, bisa jadi ini aja 15. Ini kan bisnis kecil ya, aku punya dia 20 lebih SKU. Iya, itu aja 20 lebih ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman bisnisnya fashion atau bisnisnya yang mungkin bisa ratusan gitu SKU-nya. Pasti adminnya bisa dibilang bingung juga kan, dan human error-nya juga besar, dan pasti lama responnya gitu. Betul. Apalagi kalau sudah besar. Nah, tapi dengan AI kita bisa membuat itu jadi lebih cepat, lebih less error juga, mudah-mudahan, karena kan memang ini computerized, sehingga pengalaman dari pelanggan ke bisnis UMKM-nya juga jadi jauh lebih bagus. Dan kita AI bahkan bisa mencari opportunity buat pelanggan-pelanggan yang tadinya mungkin masih nganggur nih, belum ngebayar si produknya atau cuma nanya-nanya doang, kita bisa langsung update spreadsheet-nya, nanti dia akan otomatis memfollow up gitu. Iya, betul. Jadi sangat memudahkan sebenarnya untuk UMKM. Nah, Mas Fuad, kita udah belajar banyak banget nih, dan mungkin satu hal untuk closing, sebelum nanti kita ngobrol
episode berikutnya, Mas Fuad ada nggak beberapa closing statement buat UMKM yang ada di luar sana gitu ya, yang mau menggunakan AI untuk bisnisnya, apa kira-kira yang Mas Fuad ingin sampaikan? Oke. Mungkin lebih ke ini ya. Jadi kan tools di sana tuh banyak, yang gratis pun juga banyak gitu ya. Jadi langsung coba aja sekarang dan lihat gimana bisa membantu teman-teman di bisnis UMKM. Stepnya tadi udah kita bedah dari awal. Jangan langsung ke teknis segala macam, tapi mulai dulu pahami dari sebenarnya value-nya ini apa buat bisnis kita gitu. Apakah jadinya kita bisa mengotomatiskan proses pencatatan pelanggan. Jadi kebanyakan tuh dibuat pakai ini sih Mas, hal-hal kecil-kecil. Tapi kalau nggak dilakuin duitnya nggak masuk gitu. Nah, jadi pesannya buat teman-teman UMKM langsung aja coba karena banyak banget terus di luar sana yang ngasih gratis gitu. Nah, tadi Mas Fuad sebut gratis ya. Jadi sebenarnya kalau kita hitung lah ya Mas kasarannya, ini kan Mas Fuad ini bisnis Mas Fuad sendiri ya. Berapa sih yang keluar Mas untuk setup ini? Ini tuh secara nominal rupiah ya? 100.000 per bulan. 100.000 per bulan? Iya. Wah, jadi benar-benar terjangkau lah. Udah gitu juga, ya kalau kita mau ngulik pasti bisa lakukan sendiri lah. Kalau enggak sebenarnya bisa tinggal mungkin tanya expert kayak Mas Fuad. Nah, by the way Mas, kalau mau kontak ke Mas Fuad gimana nih caranya? Buat teman-teman UMKM itu bisa kontak aku di Instagram. Aku punya @automatefuad gitu supaya gampang diingat. Aku akan sharing banyak tips dan triks lah di situ buat teman-teman UMKM. Template juga nanti bisa teman-teman tinggal download dan langsung pakai gitu. Aku juga bisa di reach out di LinkedIn, Fuad Yanuarsara Hardian. Kalau mau nanya-nanya di LinkedIn juga bisa. Oke. Nah, episode berikutnya nanti kita juga masih akan tetap sama Mas Fuad, tapi kita akan bahas lebih deep dive mengenai marketing nih. Kalau tadi kan kita ngomongin UMKM, tapi mungkin secara proses workflow lah ya, admin UMKM seperti apa bisa dimaksimalkan dengan AI. Nah, kedepannya kita akan bahas bagaimana menggunakan AI untuk divisi marketing di perusahaan besar gitu. Karena kan kalau kita bahas tadi Efficient Studio yang Mas Fuad adalah CTO-nya, sudah pernah menggarap beberapa proyek besar marketing gitu. Dan kita nanti akan share bagaimana teman-teman yang mungkin adalah marketers juga bisa memanfaatkan AI di semua lini marketingnya. Oke, mungkin episode kali ini kita sudahi dulu Mas. Buat teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa subscribe. Dan kalau mau ada pertanyaan, boleh silahkan komen di bawah. Dan komen episode 8 kalau kita mau lanjut di episode berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Oke.